Bapak-bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak kita mentadabburi satu ayat dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan untuk kebaikan hidup kita di dunia dan di akhirat. Kita akan lanjutkan kembali tadabbur kita dari surat Al-Bayyinah. Kalau di hari Ahad kemarin kita sampai di ayat yang keempat, hari ini kita akan mentadabburi sekitar 5-10 menit ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim." Padahal mereka hanyalah diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar mereka melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya di mana orang-orang musyrik, ahlul kitab, di antara mereka tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal sangat jelas petunjuk-petunjuk, tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah membawa ajakan itu kecuali ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas. Hunafa itu artinya condong. Condong itu artinya condong kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah, memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan condong kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah dakwahnya seluruh nabi. Kalau orang-orang ahlul kitab mau membandingkan antara dakwah nabi mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka akan menemukan benang merahnya. Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang paling utama itu cuma satu, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat yang ke-36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan an i'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala saja, wajtanibut taghut, dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nabi demikian, seluruh rasul itu demikian ajakan. Dalam surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dakwahnya dua orang nabi, Nabi Saleh, begitu juga Nabi Hud. Diterangkan di situ kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka berdua untuk mendakwahkan, ayo sembah Allah Subhanahu wa taala saja dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah. Dalam surat Toha dan yang lain-lainnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dakwahnya para nabi, ya intinya demikian. Semua diperintahkan untuk mendakwahkan ani'budullaha wajtanibut taghut. Jadi kalau mau melihat dakwah itu lurus atau tidak,
lihatlah bagian yang satu, bagian mengajak hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bagian orang itu diajak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diajak kepada golongan, tidak diajak kepada kelompok tertentu, tapi diajak memang ya Allah Subhanahu wa taala. Murnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga, surat Al-Bayyinah ayat yang kelima ini juga menunjukkan betapa pentingnya salat dan menunaikan zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan ajakan sesembahan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, Allah menyebutkan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk menegakkan salat. Menegakkan salat sebagaimana yang disepakati oleh para ulama, yaitu menjalankan salat sesuai dengan rukun-rukunnya. Salah satu rukunnya yaitu khusyuk. Mengerjakan salat dengan menunaikan kewajiban-kewajibannya dan juga menjalankan sunnah-sunnahnya. Termasuk salah satu yang sering kita bawakan hadisnya, diriwayatkan Imam Muslim, yaitu merapatkan dan meluruskan shaf. Itu bagian dari mendirikan salat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hukumnya wajib dirapikan, diratakan. Banyak kaum muslimin yang tidak memperhatikan hal yang satu ini. Begitu juga mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat itu penting karena bagian dari rukun Islam. Di akhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa dzalika dinul qayyimah." Dan inilah agama yang lurus itu. Agama yang lurus itu begini. Agama yang lurus itu mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melenceng kepada yang lainnya, tidak berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tidak meminta dan berharap selain kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk memperbaiki salat, mengajak orang untuk ayo menunaikan zakat. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala akan berbicara kembali tentang ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Balasan bagi orang-orang yang tidak mau mentaati, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin kita akan bahas pada pertemuan yang berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, sehingga kita selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, dalam setiap harapan dan doa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat-salat kita, ibadah-ibadah kita diterima di sisinya, di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah sejatinya orang-orang yang paling jahat di muka bumi ini. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah ungkapan Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Orang kafir itu yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah orang yang paling buruk. Misalnya dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syarrad dawabi indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun." Sesungguhnya binatang atau makhluk yang paling buruk di sisi Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka itu tidak beriman.
Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179. Allah berfirman, "Laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika hum al-ghafilun." Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami firman-firman Allah. Dan mereka punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Begitu juga surat Al-Furqan ayat yang ke-44, Allah berfirman, "Am tahsabu anna aktsaruhum yasma'una aw ya'qiluna inhum kal an'ami bal hum adallu sabila." Atau apakah kamu mengira bahwasanya kebanyakan mereka itu mendengar dan memahami firman-firman Allah? Mereka itu tidak lain hanyalah seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya dari binatang ternak. Waliyatubillah. Jadi begitulah ungkapan Al-Quran ketika berbicara tentang orang-orang yang tidak mau menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi masalahnya yang paling pokok itu, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus mau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hamba itu ya mau disuruh-suruh, diatur-atur. Kalau tidak mau disuruh-suruh, tidak mau diatur-atur, itu bukan hamba namanya. Jadi yang paling inti ya satu ini. Masalah kebaikan yang lainnya bagaimana Ustaz? Iya, kebaikan yang lainnya akan menentukan derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi segala hal itu mesti harus punya pondasi yang kuat. Kebaikan itu harus punya pondasi. Pondasinya yaitu ikhlas, kita menjalankan segala sesuatu karena kita ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan pondasinya karena kita ini kepengen dipuji oleh orang, kita ini memang mau bersedekah, mau mengeluarkan sebagian harta, mau menolong orang lain, tidak. Akan tetapi karena kita mau menjalankan perintah Allah, karena kita ini hamba Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah yang menciptakan kita dan memberi rezeki kita dari semenjak kita di dalam kandungan ibu kita sampai kita meninggal dunia dan melindungi kita di alam akhirat kelak. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bersama paman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Thalib. Abu Thalib itu tidak tergambar bagaimana hebatnya beliau itu memperjuangkan, menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikut diboikot berbulan-bulan beliau dan keluarga beliau karena memang ikut menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melindungi beliau. Beliaulah yang menjadi tameng terdepan bagi orang-orang yang berani mau membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau paling depan. Tapi beliau tidak masuk Islam. Karena takut dicela oleh kaumnya, karena takut diolok-olok. Karena memang teman-temannya, pergaulannya sehari-hari memang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tempatnya dalam neraka. Demikian yang disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, tidak main-main. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berupaya di akhir hayatnya untuk membuat paman beliau mengucapkan satu kalimat saja. Tapi pamannya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang terkenal sangat baik di zaman
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Ibnu Jud'an, suka memberi makan ke orang-orang miskin, suka menjalin persahabatan, pertemanan, hubungan keluarga. Kemudian ditanyakanlah ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah bermanfaat amal perbuatannya yang begitu banyak dan baik-baik itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, innahu lam yakul yauman rabbi firli khati'ati yaumaddin. Sesungguhnya orang ini Ibnu Jud'an walaupun baik tapi tidak pernah mengucapkan ya Rabb, ampunilah dosa-dosaku di hari pembalasan kelak. Artinya tidak bermanfaat apapun yang dikerjakan oleh orang, super baik dan seberapa banyak pun harta yang dia keluarkan, kalau dia tidak punya pondasi dalam beragama, yaitu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan kita semua, khususnya yang pernah mengecam dunia pendidikan tingkat atas, S1, S2, S3, itu memang kalau menulis sebuah karya ilmiah itu memang harus punya pondasi yang kuat yang dibangun di awal tulisan. Dan kita semua tahu kalau ada murid kita yang memberi jawabannya benar, tapi kalau cara pengerjaannya salah, pondasinya salah, cuman hasilnya benar, kita semua akan menyalahkannya. Oh salah ini nak, bukan begini prinsip awalnya, bukan begini caranya, walaupun hasilnya benar tapi salah ini. Yang betul itu begini, begini dan begini. Karena memang pondasi itu sangat penting sekali. Apalagi pondasi kita ini berkaitan dengan kita itu mau tidak menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, mau tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Itu yang paling penting di alam semesta ini. Dari semenjak Allah menciptakan alam semesta ini sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya di hari kiamat. Demikian Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa merusak keimanan kita, yang mencampakkan kita ke nerakanya kelak dan menjadi orang-orang yang terburuk di dunia ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik dan hidayah untuk menjadi orang-orang yang selalu beriman, menjaga keimanan kita dalam hati kita dan perbuatan maupun ucapan kita, sehingga kita semua selalu berada di atas siratul mustaqim, jalan yang lurus di muka bumi ini, dalam kehidupan dunia ini, dan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat kelak. Alhamdulillah, setelah sekian lama saya keluar daerah, jadi pagi ini kita akan lanjutkan 2 ayat terakhir dari surat Al-Bayyinah. 5-10 menit saja Bapak-bapak sekalian untuk kita tadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menjadi petunjuk hidup kita. Ayat yang ke-7 dari surat Al-Bayyinah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jika ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mereka kekal di dalam neraka dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk, maka ayat yang ke-7 ini menyebutkan bahwasanya orang yang menjadi sebaik-baik makhluk adalah orang yang beriman dan beramal saleh. Apa yang disebut sebagai amal saleh? Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau, kitab tafsir Al-Qur'anil Azim, membawakan riwayat dari Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Beliau berkata, amal yang paling saleh itu akhlasuhu wa aswabuhu. Amal saleh itu amal
yang ikhlas dan benar dikerjakan. Yang paling soleh ia yang paling ikhlas dan yang paling benar dikerjakan. Tentu saja kita tahu bersama apa yang dimaksud dengan ikhlas, yaitu memperuntukkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain-lain. Aswabuhu yang paling benar itu adalah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semestinya begitulah yang kita lakukan. Namun memang di tengah umat Islam ini terjadi perselisihan yang banyak. Salah satu faktornya yaitu tentang periwayatan. Ada yang menyatakan riwayatnya sahih, ada yang menyatakan riwayatnya tidak sahih. Jadi terjadilah perselisihan apakah Rasulullah SAW mengerjakannya ataukah Rasulullah SAW tidak mengerjakan. Tentu saja faktor-faktor perselisihan yang lainnya juga banyak. Oleh karena itu memang kita dituntut untuk beramal sesuai dengan ilmu kita. Kalau kita memiliki ilmu A, maka kita mengamalkan yang A. Kalau kita memiliki ilmu yang B, maka kita mengamalkan yang B. Dan kita harus jujur. Kalau kita mempelajari sesuatu, kita jujur, oh ini yang saya pelajari. Bapak-bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sebaik-baik makhluk, khairul bariyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-8 menutup surat Al-Bayyinah ini dengan firman-Nya, jazaohum, balasan bagi mereka inda rabbihim, di sisi Rabb mereka, jannatu adnin, sorga Aden. Bukan hanya satu sorga, sorga jannatu adnin, panjang itu nanti. Menunjukkan bahwasanya sorganya bukan satu tapi banyak, jannatu adnin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tasubbu Waraqah, jangan kalian mencela Waraqah. Waraqah ibnu Nawfal, pamannya Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu taala, meninggal dunia sebelum masuk Islam, tapi percaya akan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum syahadat dia sudah meninggal dunia. La tasubbu, jangan dicela itu Waraqah bin Nawfal. Kenapa? Inni ra'aitu lahu jannatun aw jannataini, jannataini aw salas. Karena saya melihat dia itu memiliki 2 surga atau 3 surga. Subhanallah. Jadi orang-orang yang beriman itu terkadang tidak hanya memiliki 1 surga, tapi 2 atau 3. Dan yang paling kecil dari surga itu seluas dunia dan seisinya. Bayangkan Amerika kita punya, London kita punya, Inggris kita punya, semua harta-harta benda ini kita yang punya semua. Itu yang paling kecil dan tentu saja indahnya tidak terbayangkan. Tidak sebagaimana di dunia ini yang keindahannya masih bisa kita bayangkan. Jannatu adn, jadi sorga-sorga adn. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di bawah pepohonannya maksudnya. Bukan di bawah sorga kemudian di luar sorga, tidak. Tapi di bawah pepohonan, akar-akar pohon itu situ mengalir sungai-sungai itu. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Kalau di ayat yang ke-6 tidak disebutkan abada. Kalau di ayat yang terakhir ini disebutkan abada, selama-lamanya. Walaupun tidak disebutkan abada di ayat yang ke-6 untuk nerakanya orang-orang kafir, tapi mereka juga kekal di dalamnya. Karena kalimat yang menyebutkan kekal itu khalidina. Abadi itu hanya sekedar penegas saja. Jadi tentu saja ini menyelisihi pemahaman orang-orang sekuler yang menyatakan orang kafir itu dari kalangan ahlul kitab, orang musyrik itu tidak kekal di dalam neraka. Buktinya surat Al-Bayyinah itu ayat yang ke-6 tidak disebutkan abada. Ayat ke-8 untuk sorga disebutkan abada. Bukan, abada itu hanya penegas. Yang menjadi arti selama-lamanya itu justru kalimat khalidina, kekal selama-lamanya. Bapak-bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Sebelum ridha terhadap amal-amal perbuatan mereka di dunia ini, mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hidupnya akan selalu lurus,
akan selalu berada di atas siratul mustaqim. Waradwan, dan mereka juga diridhoi oleh Allah Subhanahu, dan mereka juga ridho terhadap Allah. Ridho apanya? Ridho akan balasan yang diterima nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu untuk orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Jadi salah satu sifat orang yang beriman yang nanti akan diberikan sorga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala mesti punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut melakukan kemaksiatan, takut melakukan keburukan, kejahatan, takut melakukan korupsi, takut memakan uang yang haram, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu ciri orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak-bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita tadaburi pada pagi hari ini bisa menjadi bekal hidup kita, khususnya hari ini dan juga hari-hari esok, sehingga kita mengejar posisi menjadi orang yang beriman dan selalu beramal soleh dan selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya memiliki satu surga, tapi banyak surga yang masing-masing surganya punya bidadari yang cantik-cantik. Amin. Begitu ya Bapak-bapak ya. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka